wabarakatuh. Saya mau menyampaikan keluh kesah saya, perasaan saya yang selama ini tidak bisa terungkapkan. Saya berharap kepada media sosial, khususnya teman-teman yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal, terutama kepada penegak hukum dimanapun panjenengan berada. Saya mohon dengan sangat untuk diperhatikan dengan adanya permasalahan yang saya alami sekarang ini. Nama saya Muhammad Sofikin. Saya seorang petani asli. Saya berasal dari kota Jepara. Saya merasa tertipu dengan struktural, prosedural. Karena apa? Yang saya rasakan dari awal saya beli mobil, hasil jerih payah saya mengumpulkan hasil tani saya dengan jual padi, jual ubi singkong dan lain sebagainya, tabungan dan sebagainya. Saya dapat membeli sebuah unit mobil HR-V. Awalnya saya itu kenal teman saya yang biasa kerja berprofesi sebagai makelar, biasa bergerak di bidang jual beli mobil bekas. Suatu ketika saya ngomong, "Le, saya tolong carikan mobil." Betul dicarikan mobil, saya tidak ikut ke sana. Saya cuma percaya sama temanku tadi. Saya didapatkan mobil HR-V Matic warna merah plat Jepara. Alhamdulillah bagus, saya senang sekali. Waktu itu saya transfer. Saya tidak ikut melihat mobilnya juga, tidak. Saya tahu-tahu, saya bayar, terus mobil dibawa pulang, saya terima. Saya sangat senang sekali, sekeluarga, termasuk anak, istri, semua merasa kesenang. Suatu ketika temanku bilang, mobil katanya mau ada yang beli. Karena awalnya memang saya niat mobil itu kan untuk semi-semi jual beli. Kalau misalkan kok ada yang mau terus dikasih lebih sedikit lah, ya saya lepas, saya boleh. Pada suatu saat temanku yang mencarikan mobil tadi bilang, "Pak, ini ada yang mau beli mobil sampean, tapi pengen lihat unit dan BPKB sekalian." Karena saya itu udah percaya, akhirnya mobil beserta BPKB-nya saya serahkan ke teman saya itu tadi, yang namanya S itu tadi. Setauku dia seorang pedagang mobil bekas yang cukup punya nama lah. Setelah temanku F, S sama F tadi berembuk, ada kesepakatan. Akhirnya mobil tersebut di DP 5 juta. Mobil dikembalikan, tapi BPKB diserahkan. Dimintalah katanya seperti itu. Dengan janji 30 hari ke depan akan diambil dan dibayar lunas. Setelah S ini pulang, menyerahkan mobil beserta kunci, dia juga menyampaikan bahwa mobil tersebut di DP 5 juta. Dan betul adanya saya ditransfer 5 juta itu sebagai bentuk DP untuk pembelian mobil punya saya. Setelah saya tunggu-tunggu sesuai dengan janjinya selama 30 hari ke depan, ternyata tidak ada penyelesaian. Saya tanya, "Le, ini kelanjutannya gimana? Mobil katanya dibeli dan udah di DP. Kok tidak ada
realisasi. Temanku bilang, tunggu Pak, sabar. Saya tunggu sampai lama tidak ada penyelesaian. Pada akhirnya justru malah saya kaget dengan dikirimnya WA dari temanku yang berinisial S. WA tersebut berasal dari F, dan F itu yang membawa BPKB mobil tersebut. Isi dari WA tersebut ternyata tagihan dari Leseng Kudus sana. Dari Leseng Kudus bahwasanya mobil tersebut telah dijaminkan untuk pinjaman sejumlah uang. Saya kaget, saya marah betul sama si temanku S tadi. Saya tidak tahu. Tiba-tiba ada WA yang isinya tagihan dari Leseng yang ditujukan kepada F. F dikirimkan ke S dikasihkan ke saya. Padahal saya tidak tahu. Akhir dari sebuah cerita ini, Pak, Bu, mohon kiranya dipahami, saya benar-benar korban. Saya beli mobil dengan jerih payah uang saya sendiri, beli kontan, ada pembeliannya, ada bukti siapa yang punya, saya bisa tunjukin. Tapi tiba-tiba mau dibeli, tapi malah mobil saya hilang sampai saat ini. Dari pihak Leseng tadi meminta bantuan atau melaporkan F ke Polda. Suatu ketika saya digeruduk, didatangi orang Polda yang di situ notabene sebagai polisi. Saya kaget, saya bingung, Pak. Murni, saya berani bertanggung jawab semua ini, Pak. Mohon kiranya sahabat yang ada di media sosial untuk membantu saya. Bagaimana solusinya saya ini? Karena saya sudah melapor, Pak, sebagai korban. Mobil saya sudah dibawa, terus orang yang jadi pelaku malah enak-enakan tidak punya tanggung jawab. Si S sama si F tidak pernah muncul, tidak pernah memberikan klarifikasi bagaimana ini. Dan mereka itu yang keladi, yang keroknya. Ya, mereka itu sumber yang menjadikan mobil saya hilang. Saya bingung, saya harus kemana? Mobil saya mau diambil paksa dengan alasan sebagai BB. Padahal itu mobil saya, Pak. Saya punya bukti pembelian. Benar memang BPKB tidak di saya. Tapi kan bukan saya, Pak, yang melepaskan BPKB tersebut. Dan BPKB tersebut dilepaskan karena atas perjanjian jual beli. Saya dikasih DP 5 juta. Itu pun dari si temanku yang berinisial S tadi, bukan dari F. Jadi saya tidak tahu menahu, Pak. Ternyata mobil saya itu BPKB-nya dijaminkan pinjaman dari Kudus. Tahu-tahu Kudus melaporkan ke Polda. Polda datang ke rumah, Pak, memaksa mengambil BB barang bukti mobil yang saya miliki. Anak istri pada menangis semua, Pak. Karena apa? Itu mobil benar-benar milik saya. Saya sudah janji sama anak saya yang di Gontor mau jemput untuk ikut hadir di pernikahan kakaknya, Pak. Kami tidak bisa, saya mikir, Pak. Saya terdolimi, Pak. Saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Tapi saya korban, Pak. Korban terstruktural. Saya mohon pertolongan Bapak Ibu di media. Tolong bagaimana saya ini, Pak. Mobil saya dibawa oleh petugas dari Polda katanya. Dia ambil paksa. Saya dipermalukan, Pak.
Waktu itu dari Polres didatangkan, dari Polsek pun dipanggil, bahkan Bapak Petinggi, Bapak RW, Bapak RT, semua diajak gerebek ke rumah saya, seolah-olah saya itu sakitan. Saya ada kasus penipuan besar, saya seorang narkoba, bandar narkoba atau apa. Padahal saya tidak tahu menahu, Pak. Saya orang desa, saya tidak pernah ada masalah-masalah seperti ini. Dan selanjutnya saya juga sudah melapor, Pak, ke Polres Jepara, tapi sepertinya tidak jalan. Tidak tanggapan yang serius kalau saya ini benar-benar korban. Saya orang terdolimi yang sangat menyakitkan, Pak. Saya minta pada petugas yang mau mengambil saat itu, tolong Pak, mobil saya ini mau saya buat jemput anak saya di Gontor. Orangnya tidak memperdulikan. Padahal Pak, rentetan acara itu, kakaknya anak yang di Gontor itu mau jadi kemanten. Saya pinjam, tolong Pak, ini buat mantenan anakku. Tetap tidak diperbolehkan, malah disuruh rental. Anak-anak saya pada nangis semua, Pak. Saya juga nggak bisa mikir. Saya harus mengadu kemana, ke siapa. Saya bingung, Pak. Berharap kepada penegak hukum khususnya bersama jajarannya, kepada sahabat-sahabat di media sosial untuk membantu saya, Pak, Bu. Bagaimana saya selanjutnya untuk menegakkan keadilan, untuk mengambil hak-hak kami, Pak, hak-hak saya yang seharusnya memang saya miliki, karena itu murni barang saya. Saya tertipu, saya merasa didolimi, saya dikhianati. Karena apa? Katanya mau dibeli, ternyata tidak, malah BPKB-nya digadekan atau dijadikan jaminan pinjaman ke pihak Leseng Kudus. Dan pihak Leseng melaporkan ke Polda. Polda suruh ngambil BB yang ada di tempat saya. Saya dipaksa untuk menyerahkan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Makanya lewat media ini saya mohon dengan sangat atas dukungannya. Harus kemana, harus bagaimana saya mendapatkan bantuan hukum secara adil ini. Padahal mobil itu ya hasil jerih payah saya. Dari hasil pertanian, saya jual ini, jual itu. Dari tabungan anak-anak saya kumpulin, saya beliin sebuah mobil. Akhirnya malah diambil secara paksa yang belum jelas perkaranya. Bapak Ibu yang ada di media sosial khususnya, dan para penegak hukum khususnya, mohon bantuan solusinya. Bagaimana solusinya selanjutnya agar saya ini, hak saya bisa kembali dan bisa terwujud menjadikan hak yang sah milik saya. Karena apa? Itu merupakan jerih payah saya sendiri tanpa ada campur tangan orang lain. Saya belikan mobil, malah kena tipu daya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian yang saya sampaikan, saya ceritakan. Mohon kiranya Bapak Ibu penegak hukum untuk membantu saya. Sekian dan terima kasih banyak atas dukungan dan bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.